Selamat siang. Pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar materi objek IPA dan pengamatannya yang dikhususkan dalam penyelidikan IPA. Ada dua warna biru dan kuning di kertas tisu yang dicelupkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Kita mulai bereksperimen. Jikalau warna biru kita tempatkan pada tingkat penyerapannya rendah dan tingkat kelarutan dalam pelarutnya rendah, kemudian pada warna kuning, tingkat penyerapannya rendah, tingkat kelarutan dalam pelarutnya rendah. Kita uji coba. Ternyata jikalau warna biru dan warna kuning semuanya baik tingkat penyerapan dan kelarutan dalam pelarut, dan warna kuning juga sama, maka tidak terjadi reaksi apa-apa. Warna biru maupun kuning tidak muncul di permukaan. Nah, sekarang kita naikkan. Kalau tingkat penyerapannya tinggi sedangkan kelarutan dalam pelarutnya rendah, apa yang terjadi? Sama, tidak ada pengaruh sama sekali. Kemudian kita balik, tingkat penyerapan rendah dan tingkat kelarutan dalam saat pelarutnya tinggi. Apa yang terjadi? Nah, kalau tingkat penyerapannya rendah, maka kertas yang berwarna biru ini muncul di permukaan. Kenapa? Karena saat pelarutnya kurang diserap oleh kertas. Kemudian tingkat kelarutan dalam pelarutnya tinggi, makanya di sini naik. Sedangkan kalau kita samakan dengan warna kuning, tingkat penyerapan rendah, tingkat kelarutan dalam pelarutnya tinggi, apa yang terjadi? Kita mulai. Pada prinsipnya sama. Jadi setiap benda yang tingkat penyerapan air ke dalam benda itu rendah, maka benda itu mengapung. Begitu juga dengan warna kuning, tingkat penyerapannya rendah, maka dua-duanya mengapung. Kenapa? Karena tingkat kelarutan dalam pelarutnya tinggi. Ya. Sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa ada dua warna, warna biru dan kuning di kertas tisu yang dicelupkan ke dalam gelas. Apa yang terjadi? Jadi tingkat penyerapan ini, jikalau kertas menyerap lebih banyak air atau saat pelarut, begitu juga di warna biru, jikalau tingkat penyerapannya lebih tinggi, maka tidak timbul di permukaan. Kemudian tingkat kelarutan dalam pelarut, misalnya ini warna biru, rendah, karena tingkat penyerapannya tinggi, kita balik. Begitu juga warna kuning,
tingkat penyerapannya tinggi sedangkan tingkat kelarutan dan pelarutnya rendah, apa yang terjadi? Warna kuning maupun warna biru tidak mengapung di permukaan air. Jadi saat pelarut di dalam air itu disebut larutan. Apakah itu garam, gula yang dilarutkan ke dalam air? Nah, di sini tidak dijelaskan saat apa yang dilarutkan ke dalam air. Tapi pada prinsipnya kalau dalam keadaan normal hanya air saja. Intinya jikalau tingkat penyerapannya rendah dan kelarutannya tinggi, itu pasti dia akan timbul. Oke, itu penyelidikan awal IPA. Ini hanya contoh kita membuat satu penyelidikan pada kertas warna biru dan kuning. Sekarang kita lanjut pada proses penyelidikan IPA. Yang pertama, pengamatan. Jadi apa yang diamati? Ya, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Yang kedua, membuat inferensi. Jadi inferensi dalam bentuk tulisan, bahkan gambar, grafik, diagram, semua data-data yang dikumpulkan dari penelitian itu. Kemudian yang ketiga, mengkomunikasikan. Nah, di sini keterampilan mengkomunikasikan ini tujuannya supaya kita bisa mempertanggungjawabkan hasil yang kita teliti, dan orang yang berkepentingan dengan penelitian ini mereka dapat percaya karena kita membuat penelitian dengan data-data akurat, dengan prosedur yang tepat. Nah, sekarang kita lanjut pada manfaat mempelajari IPA. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Orang belajar IPA itu tujuannya supaya kualitas hidupnya meningkat, bukan menurun. Karena dengan meningkatkan kualitas hidup, kita buat penelitian dan itu meningkatkan kehidupan kita semakin baik, karena dari hasil penelitian itu akan bermanfaat buat kita. Yang kedua, memahami berbagai hal di sekitar kita. Jadi di sekitar kita banyak sekali hal-hal yang terjadi, hal yang baik maupun yang buruk, kita bisa mengerti dan bisa memahami, bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Kemudian menyelesaikan masalah, itu manfaat mempelajari IPA. Jadi kalau ada setiap masalah-masalah persoalan, kita bisa selesaikannya. Yang keempat, berpikir logis dan sistematis. Jadi kalau manfaatnya, kita bisa berpikir secara logis dan sistematis. Nah, tujuannya apa? Supaya pikiran kita bisa diasah berpikir sesuatu yang menjawab masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, dan itu dilakukan secara sistematis sampai pada menemukan jawabannya. Berikut kita lanjut pada objek penyelidikan IPA. Jadi IPA itu objeknya apa saja? Nah, di sini ada gambar, mulai dari gambar yang paling kecil yang tidak kasat mata dengan bantuan mikroskop, misalnya genetik, bakteri, ya, gen-gen, bahkan atom, ion, molekul, ya, bahkan hewan-hewan air yang sangat kecil yang bisa dilihat dengan mikroskop, misalnya amuba, protista, ya. Kemudian ada hewan-hewan yang tampak mata di tanah, misalnya cacing, itu hewan yang kelihatan.
Nah, kemudian ada lingkungan yang lebih besar yaitu biotik dan abiotik. Ada tumbuhan ini biotik, hewan ini biotik. Ini ada bola bumi, udara, planet, ada molekul-molekul. Ini semua adalah abiotik. Nah, kita amati atau kita bisa menyaksikan baik secara langsung dengan kasat mata dan dengan bantuan alat misalnya mikroskop. Oke, demikian untuk sekedar penyelidikan IPA yang kita ambil sebagai gambaran untuk kita bisa mengetahuinya.